Dari sekian nama dan sekian bank yang menerima bantuan dari BLBI, ada satu nama yang sampai saat ini rada sedikit menggelitik perhatian gue karena Doski sendiri yang masih belum mendapatkan sanksi hukum dari kasus BLBI. Siapa beliau? Beliau adalah Hasyim Jojo Hadikusumo. Pak Hasyim pinjam uang dari Bank Indonesia untuk membeli Bank Papan Sejahtera. Stop, di sini kalian harus tahu. Dalam perbankan kita ada peraturannya tidak boleh meminjam uang kepada bank untuk membeli bank yang lain. Ini saja sudah menyalahi peraturan perbankan. Tapi apa gunanya peraturan kalau yang sudah punya mau adalah ipar cendana. Yang pinjam uang Hasyim Jojo Hadikusumo, ipar cendana. Yang menjadi penjamin adalah Titi Soeharto, anak cendana yang saat itu adalah istri dari Bapak Prabowo. Kemudian yang teken, tanda tangan, kasih izin adalah Gubernur Bank Indonesia yang juga adalah iparnya sendiri, Sudrajat Djiwandono. Makanya kasus BLBI gue bilang adalah ipar skandal. Gue yang sedikit penasaran dengan kasus ini, googling, baca beberapa referensi dan beberapa buku. Dan ya seperti itulah adanya. Bergulir dan benang merahnya rakyat Indonesia dibebankan hutang untuk menjadikan kekayaan anak, ipar, mantu, cucu cendana. Bento. Cendana. Kenapa gue bilang kayak gitu? Pinjam uang dari IMF, kemudian ipar dan ipar ada yang kasih izin, ada yang kasih jaminan, ada yang dapat pinjaman. Kemudian dari pinjaman tersebut beliau beli PT Tirta Mas. Dari PT Tirta Mas beli saham Semen Cibinong. Setelah beli saham Semen Cibinong, kuasai saham Semen Cibinong, saat itu masih kasus moneter. Ada juga proyek anak-anak cendana yang saat itu proyeknya membangun jalan tol Merak. Berganti investor berkali-kali dan jalan tersebut tidak jadi-jadi. Dan setiap dalam proyek tentu saja pembangunan memakai semen. Semennya memakai semen Cibinong. Duitnya boleh pinjam dari investor luar negeri. Bikin jalan duit dari investor luar negeri, utangnya bebannya ke masyarakat Indonesia. Pinjam uang untuk BLBI yang dapat modal untuk beli bank dan kemudian beli PT, kemudian jadi saham Semen Cibinong. Duitnya pakai duit yang kemudian hutang dari luar negeri yang akhirnya ujung-ujungannya semuanya dan semua dibebankan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan mereka yang berhasil mengantongkan saham, sedangkan uangnya berawal dari pinjaman luar negeri yang akhirnya dibebankan kepada seluruh rakyat Indonesia adalah anak, menantu, ipar, cendana. Dan sekarang mereka menyewa orang-orang oknum penjual agama untuk Babe Haikal, gimana? Proyek buzzernya masih jalan lancar jaya ya Be. Kemarin masih gerak juga itu Babe Martak ngitung siapa aja dan berapa banyak orang yang ikut demo. Tapi gak heran juga sih kalau kemarin akhirnya PA212 minta diikut sertakan dalam pengawasan RUU apa itu. Soalnya dia tahu kalau udah masuk ke dalam DPR ngurusin ini itu supaya bisa diem cuannya, bakal terima cuan. Makanya pengen ikutan cuy. Padahal gue pengen nanya mereka dari partai mana.